Nah, untuk make it clear, di sini ada pengertiannya. Membandingkan atau comparing adalah materi kita kemarin ya, berarti mengidentifikasi persamaan atau perbedaan antara dua hal. While the contrasting means mengidentifikasi perbedaan antara dua hal. Kalau di comparing, ini persamaan atau perbedaan ya, tapi dia itu lebih ke persamaannya. While the contrasting, dia lebih spesifik ke perbedaannya. Membandingkan dan membedakan tersebut merupakan cara mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara dua teks. Oke. Nah, untuk identifikasi pertanyaannya itu mirip-mirip sama yang udah aku jelasin kemarin. Ada which idea in text A is different from that in the text B. Cari perbedaannya kan? Perbedaan ide di teks A dan di teks B. Dan juga the following statement is true or correct according to both passage. Nah, ini udah kalian temuin kan contoh soalnya di soal minggu kemarin. Dan juga contoh identifikasi pertanyaannya, the common theme underlying both passage above is, itu sama-sama kayak cari tema kedua teks itu apa. Makanya next di pertemuan malam ini aku mau review ulang materi tentang Learn Idea. Untuk tips and triknya bisa kalian lihat di sini. Kayaknya sama aja sih kayak yang minggu kemarin kalau kalian baca ya. Analisis teks dengan cara memilah ide-ide ke dalam beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Ini as long kalian itu punya enough time. Kalau punya, silahkan. Kalau nggak punya, langsung kalian cerna jadi otak. Oke? Pahamilah persamaan dan perbedaan yang dibahas setiap teks dengan menuliskannya ke dalam kalimat singkat. Bisa kalian highlight poin-poinnya yang berbeda atau yang sama itu apa. Terus carilah jawaban dari seluruh pertanyaan dengan melihat daftar kalimat singkat tersebut. Ini soal minggu kemarin bukan? Lupa deh. Udah dibahas belum soal ini? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Teks ini, based on tips and trick di atas ini, kalian sudah bisa belum identify the similarities or differences between these two texts? Kelihatan? Kelihatan ya? Boleh nih, kalian baca dulu. Ini yang teks A nyambung ke sini, terus yang teks B ke sini. Is it clear from you to read this? Oke, silakan baca dulu.
Oke, I think enough. Kalian sudah menemukan perbedaan atau kesamaan dari kedua teks ini. Kalau belum selesai, boleh dibaca lagi ya. Let me know. Okay, guys, I think enough to you read these two text. Contoh soalnya, aduh kelihatan nih. Yang, dah lah. Untuk yang soal nomor 1 ini, who's gonna read it? Yang mau baca soal nomor 1 ada? Kayaknya nggak ada ya. Okay. The topic discussed in both passage is A. The electronic library establishment. The electronic library establishment in digital era. The advanced technology in managing libraries. The importance of libraries in the computer era. The preference to choosing public libraries. Teks ini sama-sama bahas tentang buku ya, apa tentang ada di era digital era. Pertanyaannya ini the topic discussed in both passage. Jadi dia ini bisa dikatakan soal contrasting. Compare, contrast. Yang cari kesamaan tadi? Compare, jauhnya lah. Comparing, karena dia mencari kesamaan di kedua teks. Ada yang sudah menemukan jawabannya? D, C, are you sure? D. Oke, mostly kalian jawab D. Ada yang ingin menjelaskan? Atau kalian sudah pernah menemukan soal ini sebelumnya? Please, baik Diva, you answer first in the chat column. Could you explain why you chose your answer? No, D ini bukan jawaban yang ini. Yang D yang kalian lihat di screen, itu bukan jawaban yang nomor 1. Eka Putra, why you choose option A? Please let us know.
So you guys choose option D because you see the jawaban D di sini. Are you sure? Kayaknya bener ya kalian milih D di sini karena I don't know, I think that's the right answer. So you use your feeling. Aku juga tapi nggak bisa jelasin. Wah. Oke. Because digital era ini karena ada beberapa kalimat bebas untuk pembentukan. Baiklah. Answer. Nah, yang jawab D tadi, yang benar-benar jawab D bukan kalian sudah benar. Ini udah kayaknya salah lagi deh, soalnya nggak pernah benar. Kamu pasrah sekali. Okay, text one huge electronic library could serve the whole world. Meaning of opportunity in digital area. Nah, melihat dari kedua kutipan ini, pada perubahan A dan di teks B yang sudah topik yang dibicarakan dalam kedua teks itu sama-sama membicarakan tentang kepentingan perpustakaan di era komputer atau ya, walaupun a little bit kalian pikir itu sama, tapi di konteks soalnya ini beda gitu. Ini jawabannya yang benar adalah di opsi D, the importance of libraries in the computer era. Oke, soal nomor D, oke, kita ganti lagi. Bentar. Ini kalau mau soal comparing dia teks lain, tapi kalau contrasting ini ada nih nomor 3. Kayaknya udah kalian belum. Okay, please you guys can answer the number 3, please. Cari statement yang benar according to that passage. Ini kayak materi yang aku sampaikan juga di true, false, or not given. Tapi di sini dia di 2 teks. Kalau yang kita pelajarin kemarin sama aku itu di 1 teks. Oh, kalian mau lihat teksnya lagi ya? Oke, oke. Duh, ngeblur. Ngeblur kan ya? Wait, wait.
Oke, kalian menjawab semuanya deh. Apakah kalian benar kali ini? Who wanna explain her or him answer? Why you choose option D? Feeling lagi kah? Karani mau coba jawab. Silahkan, Manis. Oke, Siapa nih? jadi aku jawab yang opsi D. Kenapa? Karena aku kan analisis dulu dari opsi A kan. Dia kayak people would rather go to the library than watch sporting events. Menurut aku ini kayak kurang relevan sama teks karena di sini ngebahas tentang di A-nya tuh kayak watch sporting events, which is nggak dibahas gitu di teksnya. Terus yang B, access to information in an e-library requires a good IT system. Jadi kayak untuk mengakses informasi di perpustakaan itu kayak membutuhkan sistem IT yang bagus dan menurut aku ini kurang mencakup kayak dua teks tersebut dari passage A sama passage B. Kemudian yang C, libraries provide quick access to free e-books and newspapers. Jadi kayak perpustakaan itu menyediakan akses yang cepat untuk mendapatkan e-book secara gratis dan surat kabar. Terus yang D, the role of library changes fast due to advanced IT teknologi. Jadi kayak peran dari perpustakaan itu berubah dengan cepat karena kecanggihan teknologi gitu. Dan menurut aku kenapa aku jawab yang D karena memang di passage A aja tuh udah kayak disinggung kan tentang kayak penggunaan library, terus orang-orang yang menggunakan buku itu sekarang kayak udah beralih gitu lebih ke menggunakan e-books. Terus di passage B aku ngeliat di paragraf 2 kalimat awal kayak the report branch of opportunity looks at the changing role of the city's libraries in the digital age. Jadi kayak ada laporan nih dari branch of opportunity kalau misalnya mereka tuh ngelihat adanya perubahan peran dari perpustakaan di kota di era digital. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata ya perubahan apa ya kayak perubahan dari peran dari perpustakaan tuh bisa berubah gitu karena adanya kecanggihan dari teknologi gitu. Jadi makanya aku jawab yang D. Dan yang E itu kayak people still dream of using libraries in spite of time and space. Jadi kayak orang-orang tuh masih kayak bermimpi untuk dapat menggunakan perpustakaan kayak untuk terlepas dari waktu dan ruang. Menurut aku kurang relevan sama teks yang D. Gitu. Jadi aku jawab yang D gitu. Oke, thank you, Fanny. Your name is Fanny. Fanny Tamarin, right? Is it same with Fanny Putri? So, karena beberapa kemarin aku lihat nama ada Fanny Putri, terus ini Fanny Tamarin. This same person? Full name aku Fanny Putri Tamarin. Okay, so itu satu orang ya, bukan berbeda orangnya. Okay, thank you Fanny Putri Tamarin for explaining these questions. So, ya benar. Kalau yang ini sporting events ini kan sama sekali nggak dibahas ya, sama kayak nggak ditoleh sama sekali sporting events di sini. So, untuk yang E di sini juga people still dream, while the text itu bilang kalau sudah ada using e-libraries gitu, bukan lagi dream, itu sudah kenyataan. Terus tinggal opsi B, C, D. You guys choose option D, but in this KJ kunci jawabannya, you guys now choose right answer. Bahas tentang akses sih tadi, lebih ke perubahan library change karena ada IT teknologi kan. Sudah sama seperti yang dibahas Fanny tadi. Terima kasih banyak Fanny sudah membantu. Oke, sama-sama cari yang sama ID nomor 2 ini, tapi kalian sudah lihat kunci jawabannya. Nah, aku singgung sedikit. Nomor 2 ini adalah bentuk contoh soal yang contrasting karena dia mencari perbedaan idea di teks A dan di teks B. Oke, kalian bisa lihat juga ada pembahasannya. Or the contrasting before we move to main idea. Ini cuma reviewing aja sih yang materi ini main idea, karena beberapa soal perasaan aku reading comprehension itu intinya nanyain main idea deh. Teman ya, kalian bisa identify
opsinya itu dieliminasi, diidentifikasi sama kayak cara Fani tadi. Terus pokoknya kayak materi yang aku kasih true, false, error, not given itu bisa kalian aplikasikan di soal ini comparison and contrasting. Kayaknya sama-sama aja sih, yang ini bahas itu tapi diaplikasikannya di soal ini, materinya di sini tapi pengaplikasiannya di soal lain gitu. Oke? Ada yang mau izin sholat isya dulu? Tadi soalnya ada izin, kayaknya udah selesai juga deh. Kalau mau soal isya boleh leave dulu sebentar terus join lagi, oke? Okay, now we move to the next topic about main idea. Sama kayak yang compare and contrasting tadi, aku mau minta kalian watching one video. Ntar aku share screen. Ini kayak cuma review kilas balik lagi ya, bukan. Soalnya aku lihat even di soal TOEFL pun itu ada kayak the main idea of the paragraph is the main idea apalagi tuh, pokoknya main idea itu kayak penting banget. Jadi aku mau menekankan kalian itu paham betul tentang main idea walaupun nggak masuk di UTBK nanti, at least itu bakal berguna kalau kalian mau tes TOEFL atau tes apa gitu, ada basicnya lah. Watch the video clearly. Is reading. Determine the main idea. Headings. Provide clues. Look at the title of this idea of this. It's more accurate sentences. Now the main idea. Topic sentences here. So the paragraph was something to do with animal. Idea. Sentence reads fascinating. Animal. Heading. Topic or concluding sentence. As not all strategies will always work. Besides, using multiple strategies together will help us build a more accurate main idea. Working out the main idea is easy. EasyTeaching.net. Oke, kalian sudah dapat poinnya dari video tadi. Kalau ini aku mau make it clear lagi, ini PPT-nya di pertemuan pertama banget. Kalau nggak salah kemarin yang pertama ngajar itu Kamesha, jadi di sini aku mau reviewing aja. Ini rules in class. Menentukan index. Nah, the differences between topic and main idea. Kalau topik itu berupa kata atau frasa tentang subjek pembicaraan, meanwhile the main idea is penjelasan atau uraian dari ide pokok di paragraf. Kalau topik ini, kalau aku nggak salah, dia lebih kayak satu sentence aja gitu. Kalau main idea, dia itu lebih kayak lebih singkat, tapi dia dibahas di on the whole paragraph idea. Untuk menentukan main idea, kita harus menemukan kalimat utama atau topik sentence yang biasanya muncul di awal kalimat atau paragraf. Nah, karakteristik pertanyaannya, ini kayaknya sudah sering ya kalian temui. What is the topic or main idea of the passage? What is the author's main point of the passage? Main point ini kayak sama sih, cari main idea juga main point. What is the best title for the passage? Kalau title ini dia bisa juga reverse ke main idea ya. Jadi title itu kan merepresentasikan isi dari paragraf. Dari paragraf itu nggak mungkin dong bahas yang lain-lain. Jadi dia juga bisa dikategorikan ke main idea atau topic sentence-nya. What's the issue of the text is? Salah ya. Pokoknya kalau commonly itu lebih ke karakteristik yang pertama, tapi nggak menutup kemungkinan bisa muncul. Okay, identify main idea and topic. How? It is about, ya, ketahui apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Temukan maksud atau tujuan dari teks tersebut. Fokuskan pada pembahasan yang umum, bukan secara detail.
Wait, aku nggak share screen ya? Aduh, lupa saya. Saya lupa, saya screen saya sudah cuap-cuap sendiri, kalian nggak lihat. Mike, aku tanya ya. Topik and main idea, the differences. Kalau topik itu berupa kata atau frasa, atau bisa juga di one sentence at the beginning of the paragraph, itu biasanya topik sentence. Terus kalau the main idea, dia itu penjelasan atau uraian dari ide pokok di paragraf. Oke. Ini kalau kalian sangat memerhatikan, tinggal hafal ini udah gitu. Karena from of the question atau karakteristik main idea and topic, caranya ketahui, ini udah aku katakan. Katakan apa yang ingin ketahui, apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Penulisnya itu mau nyampaikan apa sih di teks itu, kemudian temukan maksud atau tujuannya, sama aja sih. Fokuskan pada pembahasan yang umum, bukan secara detail. Jadi, in general, the writer talking about apa gitu. What the writer talking about. Terus, find the repetitive word. Temukan kata yang sering muncul di teks. Misalnya, teks itu bahas tentang homeschooling. Jadi banyak lah ya kata homeschooling. Terus read the first and last line of each paragraph. Dalam sebuah teks, coba cermati baris atau kalimat pertama atau akhir pada setiap paragraf. Penulis biasanya meletakkan ide pokok pada awalan di tiap paragraf. Nah, ya, kayaknya udah aku bahas ya kalau kemarin aku dapat mata kuliah, kalau di awal paragraf itu sudah pasti topik sentence-nya. Jadi bisa dikatakan kalau the whole paragraph, kita nggak harus baca seluruh paragraf itu, asalkan kita sudah mencermati dan bisa memahami topik sentence-nya. Ini berlaku untuk kalimat paragraf yang akademik, kayak berita or esai gitu, paragraf, pokoknya yang bersifat akademik lah. Enggak juga sih, kalimat atau paragraf lain juga bisa sebenarnya. Pokoknya kalau writer nulis paragraf itu, pasti kalimat pertamanya itu topic sentence. Kalimat yang selanjutnya itu adalah supporting sentence-nya. Oke. Creation. Awal ini adalah topic sentence-nya. Jadi kalian udah tahu nih di paragraf ini writers itu bakal nulis tentang kegiatan Juan yang love to play games itu, nggak akan bahas his favorite food atau his girlfriend, no, okay? Terus ini lanjut kalimat his favorite game is just a great deal of talk. Nah, dia bahas favorite games, itu sampai di paragraf di kalimat terakhir pun dia masih menjelaskan tentang games yang disukai Juan. Nah, contoh soalnya ini gampang sih, apalagi kalian sudah pernah lihat soal ini, udah dijelasin. What is the main idea of this paragraph? Juan dislikes violence. Juan enjoys Monopoly. Juan likes to think. Juan enjoys playing games. Apa kira-kira jawabannya? No cheating ya, kalian bisa aja lihat materi ini di Google Classroom, terus scroll, lihat jawabannya. Tapi itu bukan yang aku mau. Aku mau mereview, kalian ingat atau enggak cara-caranya, atau ini tentang apa gitu. Oke? Okay, right. The right answer is B, karena dia reverse di topik sentence-nya ya. Juan loves play
animal. Juga loves to play games. Loves sama enjoys di sini itu konteksnya sama-sama ya, menyukai atau enjoy lah, menyenangi bermain games. Okay, I think it's too easy for you guys to do this exercise. Wait, kayaknya aku udah nyiapin. Ya udah, bentar. Sebentar, filenya masih ada di HP, belum aku pindahin ke laptop. Ini soalnya a little bit difficult dan sebelumnya, karena sebelumnya itu kurasa kalian pasti sudah bisa lah ya. Can you see my screen? In Montana and Mio apa sih? Wait, ini sama nggak sih soal yang di PPT ini? Waduh, ternyata sama. Yang lebih panjang deh. Soal nomor 1 itu tadi udah dibahas. Kalau panjang banget susah ya kalian bacanya ya. Satu itu kalian aja, nggak lihat PPT yang di classroom. Kira-kira jawaban untuk yang nomor 1 ini apa? I don't care if you cheating, you read the right answer in the PowerPoint. I don't care because it is not for me but for you. Okay? Silakan kalau mau cheating. I don't mind.
Oke, seingatku, jadi kamu nggak buka ya. Nggak apa-apa deh. Sorry, agak ngegas tadi, aku nggak marah. So, what is the topic of the paragraph? Ini mostly the paragraphnya ini tentang kehidupan cowboys life. Oke, so untuk statement A, option A, produce a cowboy's recreation. Kayaknya kurang masuk ya. Dan yang option B, how to take care of animals in winter. No, it is not talking about animals, but lebih spesifik ke cowboys dan take animals di sini. No, it is not in. Dan yang C, the life of cowboy through the year. Ya, karena di sini harder in the winter than in other season. Dia bahas tentang di spring, waktu spring season, ada juga tentang winters, musim salju, ya kan? Ada juga di sini extreme cold. Dia menceritakan kehidupan cowboy itu di beberapa season. Season itu kan musim itu kan biasanya 1 tahun ya kan, musim semi 4 musim itu berjalan di 1 tahun. Jadi ya, the right answer for this question is C. Yang option D ini spring and fall season in Montana. Iya, dia bahas tentang spring and fall, tapi lebih spesifiknya tentang cowboys kan. Meanwhile di sini nggak di-mention cowboys-nya. Dan juga option E, winter and extreme season in Montana. I think it's not quite true, right? Winter. Ini kan nggak bahas winter aja ya, tetap juga bahas another season. Okay, so yeah, you're right this time. Okay, I think enough ya untuk latihan soal. Ini banyak bisa aku. Anyone to ask me questions before we? Soalnya tadi. Nah, ini. Aku mau kasih soal yang paragraf panjang, tapi agak susah karena satu page itu mau baca soalnya juga kan. I hope you guys whatever lah. So, about the comparing and perbedaan boleh kayak atau persiap topik and main idea tadi. Malam ini kalau masih terkejar soalnya aku juga ada tugas yang lain. So, anyone to ask me a questions? Is it clear enough? Enough, Kak. Enough ya. Yang lain? Kalau post test, aku nyiapin berapa soal ya? Kayaknya terkejar sih kayaknya enggak sih presensi. Post test kalian cukup nggak 10 menit sebelum presensi atau presensi dulu? Tapi I a little bit disappointed to you karena post test yang kemarin itu aku lihat dikit banget loh yang ngerjain. I don't know why, because you too busy or what. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau kalian merasa butuh mengerjakan itu, ya silakan kerjakan. Kalau kalian merasa ini easy banget, aku nggak perlu ini, ya sudah nggak apa-apa. Aku ikhlas kok untuk kalian. Soal post test yang aku sediain, main idea itu cuma satu teks untuk 2 pertanyaan, dan contrasting text itu 2 teks sama 2 ini juga 2 questions. Kalian cukup mengerjakan 10 menit untuk post test? Soalnya cuma 4. Cukup. Cukup ya? Kak. Cukup ya? Oke, I'll send it.
Setelah post test, kalian boleh presensi. Oke, 10 menit ya waktunya. Setelah 20.30, ini Zoom-nya belum aku stop karena link presensi bakal aku kirim di sini, bukan di grup atau di classroom. Jadi jangan dulu leave, silakan kerjakan dulu prosesnya. Kalau memang kalian itu satu device saja di HP, boleh keluar dulu untuk kerjain post test, terus 20.30 join lagi di sini biar aku kirim link presensi, oke?